Siapa yo yang kemarin tanya, kenapa sih mama itu kok ngelarang kita pergi ke kondangan temen sebulan sebelum kita nikah dan sebulan setelah kita nikah? Apa ada teman-teman yang ngalamin nasib yang sama? Giliran ditanya balik, loh ma kenapa nggak boleh? Jawabannya nggak boleh ya nggak boleh, pokok nggak boleh. Nah loh, woi ma itu kondangan yang nyanyi itu Andy Lau loh. Tahu nggak kalau kita ke konsernya itu bayar tiket berapa? Minimal mbok ya dikasih alasan yang jelas kenapa kok itu ndak boleh. Di video ini Intan mau ngasih tahu kenapa hal itu tidak boleh. Tajaha wajau Intan, wanjing leto watak pintau dynasty. Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, ini kaos Sinja ya, gambar ular kayu. Kenapa kok gambarnya ular kayu? Karena tahun depan itu show ular unsur kayu. Warna yang Intan pakai ini warna merah salmon. Jangan khawatir, warna merah tua ada kok. Size kit juga ada. Selain gambar ular kayu, ada juga gambar tokoh-tokoh Tiongkok lainnya seperti Kaisar pertama Tiongkok Qin Shi Huang, Hakim Pao, Kera Sakti, Konfusius. Tokoh Samkok juga lengkap, mulai dari Guan Yu, Zhuge Liang, Cao Zhelong, 3 bersaudara, 5 jenderal macan, Dr. Hua Tuo, sampai antagonisnya Cao Cao dan Liu Bu juga ada. Besok lusa sudah terakhir pesen ya guys ya, setelah close PO sudah tidak bisa order lagi. Bisa diorder via Shopee sama Tokped sebelum tanggal 15 Desember. Linknya ada di deskripsi. Okay, let's start! Sebenarnya nggak ada catatan tertulis, nggak ada UU-nya, nggak ada KUHP-nya. Kenapa kita setelah menikah itu nggak boleh datang ke acara pernikahan sebelah? Ini sudah menjadi tradisi turun-menurun sejak dinasti Zhou. Yang mana dinasti Zhou itu dinasti yang berdiri pada tahun 1046 sampai 256 sebelum Masehi. Lama banget guys. Lah, kok tahu kalau ini tradisi sejak dinasti Zhou? Katanya nggak ada catatan sejarahnya. Kalau catatan sejarahnya memang tidak ada, tapi kepercayaan ini ada kaitannya dengan Zhongxi, yang mana Zhongxi itu ada sejak dinasti Zhou. Sekarang apa toh Zhongxi itu? Sekilas mengenai Zhongxi. Zhongxi ini ritual mengusir nasib buruk dengan ritual kebahagiaan, ritual keberuntungan. Yang mana dipercayai pernikahan adalah salah satu ritual pembawa keberuntungan. Dipercayai melangsungkan pernikahan bisa membawa keberuntungan dan mengusir nasib buruk. Misal nih ya, ada salah satu anggota keluarga yang sakit parah. Misal si Koko ini sakit parah, punya adik perempuan. Maka si Meme ini cepet-cepet dinikahkan dengan harapan energi bahagia si Meme ini bisa membantu pemulihan si Koko. Kurang lebih kayak gitu. Tapi Zhongxi ini ada aturan mainnya. Pengantin baru itu kan punya keberuntungan yang besar tuh ya. Makanya dia nggak boleh datang ke pesta pernikahan orang lain dalam waktu yang dekat. Karena akan terjadi tabrakan energi. Jika terjadi tabrakan energi, aura keberuntungan ini bisa hilang. Makanya di Tiongkok juga ada idiom yaitu Le Ji Sheng Pei, yang mana kegembiraan yang luar biasa malah akan membawa duka. Jadi nikah itu sudah kegembiraan terbesar dalam hidup seseorang. Wes sudah nikah ya nikah aja, jangan datang ke pesta pernikahannya yang lain. Bukannya tambah happy, malah akan melahirkan duka karena Zhongxinya itu nabrak. Dalam waktu dekat itu berapa lama Cik Intan? Itu tidak ada rumus pakemnya ya. Ada yang bilang sebulan sebelum nikah dan sebulan setelah nikah. Ada yang bilang 100 hari, bahkan ada yang bilang sampai 4 bulan. Itu tadi yang pertama. Yang kedua, selain Zhongxi ada juga kepercayaan terhadap Xin Yang Shen. Xin Yang pengantin wanita, Shen adalah dewa. Dewa Xin Yang ini dipercayai selama 4 bulan pertama setelah pernikahan akan berada di sekeliling pengantin baru. Mereka ngasih kebahagiaan untuk pengantin baru tersebut.
Jika kalian datang ke pesta pernikahan tetangga, maka Sin Yang Seng-nya akan meninggalkan kalian, bisa-bisa nih ya meninggalkan kalian dan pergi membahagiakan pengantin yang baru itu. Makanya sampai ada omongan ya, 4 bulan pertama setelah nikah itu happy banget, mesra-mesranya, romantisnya. Ada salah dikit, oke, dimaafkan. Tapi setelah memasuki bulan kelima, nah ribut mulu, cekcok mulu, salah kecil dibesar-besarkan. Bener nggak teman-teman? Itu tadi menurut tradisi kuno, kepercayaan orang Tionghoa kuno, yang mana sampai sekarang masih ada yang pakai, tapi ada juga yang tidak pakai. Itu kan berdasarkan tradisi. Kalau menurut logika ya memang ada baiknya, nggak usah pergi ke pesta pernikahan setelah menikah, karena itu akan rentan dibanding-bandingin, itu bikin sakit hati. Padahal setelah menikah itu kan auranya aura bahagia banget, ya kan? Apalagi kalau kawinan sebelah itu pestanya itu lebih wow, lebih mewah. Nah, malah jadi gunjingan kan malah nggak enak tuh. Orang Tiongkok kuno itu sangat menghormati upacara pernikahan. Ini adalah acara yang sakral, acara pembawa keberuntungan, peristiwa terbesar dalam hidup seseorang. Malah nih ya, jika yang nikah itu putri kaisar, maka pernikahannya itu bisa dianggap kayak aliansi politik gitu ya. Maka peristiwa ini itu bukan cuma melibatkan dua mempelai, bukan cuma melibatkan dua keluarga, tapi melibatkan dua negara. Sepenting itu upacara pernikahan bagi orang Tiongkok kuno. Karena ini upacara yang sangat penting. Jangan sampai di upacara pernikahan itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga timbullah banyak precaution. Apalagi orang Tiongkok kuno itu terkenal dengan kebiasaan menghindari sesuatu yang bisa memberikan dampak negatif. Maka dari sini itu timbul kepercayaan bahwa pengantin baru itu tidak boleh menghadiri acara pernikahan dalam waktu dekat. Bahkan menurut beberapa informasi yang Intan dapat di Fujian Selatan sana, itu juga ada kebiasaan apabila dalam pernikahan mereka ada pengantin baru yang datang, maka pengantin tersebut itu tidak diperbolehkan makan, alias diusir secara halus. Itu tadi alasan kenapa pengantin baru itu nggak boleh datang ke kondangan dalam waktu yang dekat. Itu alasan menurut adat istiadat Tiongkok kuno. Sudah jelas ya, gimana nih dengan teman-teman? Apa masih mau ke kondangan setelah merayakan pernikahan? Yuk komen di kolom komentar. Sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Xie ni kuan kan. Zaijian. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.